Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita menengadah ke langit malam yang indah, selintas terlihat bintang jatuh. Lalu orang-orang mengatakan, make a wish, atau panjatkan doa. Seakan-akan berdoa ketika melihat bintang jatuh itu, doa akan dikabulkan. Atau bahkan ada keyakinan seakan-akan bintang atau dewa-dewa di langit yang mengabulkan doa. Berkelebatnya bintang-bintang jatuh yang tampak kasat mata itu yang disebut meteor oleh ilmu modern. Meteor seringkali disebut sebagai bola api atau shooting star. Informasi menakjubkan justru datang dari Al-Quran ketika menyebutkan fenomena meteor dan bintang jatuh seperti bola api itu justru disebut sebagai bola api pelempar setan. Jika demikian, tanpa disadari kita telah melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat yang memburu para jin dan setan di langit. Meteor, bola api pelempar jin dan setan. Bintang jatuh yang tampak pada malam hari dipahami sebagai meteor yang jatuh ke bumi. Dan ketika bergesekan dengan atmosfer, lalu muncullah ekor cahaya yang indah. Meteor-meteor itu pun kebanyakan hancur total ketika bergesekan dengan atmosfer bumi. Mitologi orang-orang terdahulu menganggap bahwa bintang jatuh berasal dari dunia lain, yang membawa keberkahan dan bisa mengabulkan keinginan. Namun Al-Quran menyebut fenomena meteor ini dengan pemahaman berbeda. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memelihara sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh panah api yang cemerlang. Quran Surat As-Saffat ayat 6 hingga 10. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bintang-bintang itu sebagai hiasan. Ayat ini dipertegas dalam surat lain dalam surat Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya, dan kami menjaganya dari tiap-tiap syaitan yang terkutuk, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar oleh malaikat, lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr ayat 16 hingga 18. Maka saat kita berada di malam hari tanpa lampu, akan kita dapati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa indah. Selain fungsi hiasan, Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa fungsi kedua adalah sebagai alat untuk pelempar setan. Para ulama juga menduga bahwa kalimat alat pelempar setan yang dimaksud di sini adalah meteor. Karena tidak mungkin bintang-bintang yang sedemikian besar meninggalkan posisinya untuk melontar jin yang mencuri dengar. Ada juga beberapa pakar yang mengatakan bahwa lontaran panah api itu bukan meteor, tetapi adalah sinar kosmis yang bersumber dari bintang-bintang yang terpencar di alam raya. Ulama Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan bintang untuk 3 hal. Allah jadikan sebagai penghias langit, sebagai pelempar setan, dan sebagai tanda alam untuk petunjuk arah. Maka siapa yang menggali tentang bintang, selain 3 hal tersebut, dia keliru, menyia-nyiakan jatahnya dan membebani diri dengan sesuatu yang sama sekali dia tidak memiliki modal ilmu tentangnya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq 4-107. Berdasarkan penjelasan Nabi, maka meteor tergolong sebagai sebuah bintang yang tercipta untuk melempar setan. Secara lebih merinci, Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa Allah menjadikan meteor sebuah batu rajam untuk melempar setan. Kebiasaan setan mencuri berita langit. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merajam setan atau jin dengan meteor atau bola api di langit?
Beberapa riwayat menyebutkan, dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, jin dan syaitan dengan mudah naik ke langit dengan tenang untuk mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Pembicaraan para malaikat tentang informasi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dicuri jin. Lalu disampaikanlah informasi itu kepada para dukun dan tukang ramal di bumi. Oleh karena itu, perdukunan pada masa sebelum Rasulullah SAW selalu mendapat tempat yang mulia di masyarakat. Namun, setelah Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, para jin itu kaget karena mendapati langit telah dijaga ketat oleh para malaikat dan melempari bola api. Hal ini diakui oleh para syaitan dan jin seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Quran Surat Jin ayat 9 hingga 10. Perbincangan yang dicuri dengar oleh para jin dan syaitan itulah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu ketetapan, para malaikat merendahkan sayap mereka pertanda tunduk pada ketetapannya, bagaikan rantai yang menyentuh batu yang halus serta takut padanya. Maka apabila ketakutan mereka telah reda, sebagian mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang disampaikan Tuhan? Maka yang ini menjawab kepada yang bertanya. Ketika itu para jin yang mencuri-curi pendengaran dalam keadaan seperti ini. Perawi hadis itu menunjukkan tangan kanannya dengan meregangkan jari-jarinya satu di atas yang lain. Ketika itu boleh jadi yang mencuri pendengaran terkena semburan api sehingga membakarnya, dan boleh jadi pula ia luput dari semburannya sehingga ia menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya dan akhirnya sampai ke bumi dan diterima oleh tukang sihir, lalu ia berbohong 100 kebohongan dan ia percaya. Saat Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul, Allah kemudian menjaga langit dengan barisan malaikat. Setiap kali jin dan syaitan mencoba menembus langit, mereka dilempari bola api meteor sehingga banyak yang binasa. Penjagaan ketat malaikat dan lemparan bola api itulah yang menyebabkan salah satu sosok jin peliharaan seorang dukun di Yaman bernama Sawad bin Qorib bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.